Selamat siang Bang Tama. Saya Hafiz. Saya ingin bertanya. Siapa namanya? Hafiz. Hafiz. Oke. Saya ingin bertanya, kenapa sih Abang memberikan nama kepada TV ini, kepada Net TV? Sedangkan Net itu kan dipakai di cabang-cabang olahraga seperti bulu tangkis, tenis dan lain sebagainya. Ada lagi Hafiz? Saya ingin menanyakan Kenapa namanya Net? ya. Oh, jadi kamu pikir tadi TV Sport TV tadinya Ya, ya? waktu itu saya tahu setelah Net berdiri, saya kira akan ada siaran-siaran seperti olahraga, seperti cabang bulu tangkis. Gitu Ada ya. kemarin Piala Sudirman ada? Kalau kemarin kan All England sempat menayangin 2014, tapi itu delay. Itu kenapa tidak menayangkan secara langsung, dan kenapa itu sudah tidak ada lagi sampai sekarang? Oke. Terima kasih Hafiz. Lalu tadi yang di tengah? Oh iya. Ya, silakan. Namanya ya, nama. Assalamualaikum. Salam. Saya Oji dari Siapa? Oji. Iya, dari Vkom 2015. Gini aja, kata jawab. Kan sempat jadi apa namanya? Jadi di Rut Trans TV, Trans 7, terus Detik gitu kan. Terus kenapa tiba-tiba punya pemikiran untuk membuat stasiun televisi lain seperti Net TV? Apa yang bikin Om Tama terinspirasi dari semua itu? Sedangkan Om Tama selain dari jangan pernah beranggapan kalau menjadi orang mapan. Makasih Om Tama. Oke, yang perempuan deh. Belakang perempuan lagi. Oh, ya kayak ini perempuan depan atau perempuan belakang? Namanya sebutin. Namanya Sarah Kurniasari. Siapa? Sarah. Hai Sarah, silakan. Mau nanya nih, kenapa di Net itu kebanyakan tuh talk show, kayak ini talk show, terus Sarah Sehan sama yang lain-lain. Iya, Tonight Show dan lain-lain. Kenapa dibanyakinnya talk show dibanding kayak yang lain kayak Film gitu. nggak ada FTV gitu? Ya itu aja pertanyaannya, terima kasih. Oke. Perempuan yang belakang. Ya. Selamat siang, Siang. Bapak Wisnu Tama. Namanya siapa? Saya Rica dari Vkom I. Rista. Rica. Risa. Iya Riza. Oh Rica. Di usia Pak Wisnu Tama yang tergolong masih muda, apa sih strategi hidup Bapak ketika dari Trans itu sudah menjadi di Rut ya, lalu bisa membuat satu stasiun TV yang dibangun oleh Bapak sendiri. Jadi strateginya itu apa? Udah, Rica udah. Monggo Mas, silakan Mas. Iya, tadi menjawab namanya Net. Net itu sebetulnya nggak ada arti apa-apa, gitu ya. Orang bisa waktu saat launching Pak SBY tiba-tiba bilang Net, News Entertainment Television, monggo. Kita juga, oh ya, Net Network, monggo. Jadi sebenarnya nggak perlu ada arti ya, nggak perlu ada arti sesuatu itu. Kodak ada artinya nggak? Nggak ada. Yahoo ada artinya nggak ada. Google nggak ada artinya gitu. Jadi nggak harus ada arti menurut saya. Akhirnya si TV itu menjadi arti gitu ya, mudah-mudahan saya begitu, arti baru. Lalu Mas yang tadi Oji, itu tadi saya cerita panjang lebar kan, cerita soal itu ya, saya agak bingung. Oh, maksudnya yang lebih mendalam untuk menginspirasi saya gitu. Tadi namanya siapa? Om Oji ya. Lalu saya inspirasi gini. Ini juga menjawab sekalian pertanyaan yang tadi yang paling belakang siapa? Rika. Siapa namanya tadi? Rika ya. Sebetulnya gini, saya itu orang yang gini loh.
kita itu kan harus lebih baik apapun yang kita lakukan dalam hidup itu ya. Dari hari ke hari harus lebih baik, karena dalam agama diajarkannya. Jadilah orang-orang yang beruntung ya. Hari esok harus lebih baik daripada kemarin dan sebagainya. Nah, hal-hal sederhana ajaran dari agama kita itu justru kita harus pikirkan betul gitu ya, untuk menjadi selalu lebih baik dan lebih bermakna gitu. Jangan cuma sekedar cari uang misalnya, tapi punya value baru, punya tambahan baru, punya makna yang baru. Nah jadi memang itu yang menginspirasi saya gitu loh, untuk memberanikan diri untuk saya bisa berbuat sesuatu yang lebih baik nih. Saya yakini dulu walaupun pada saat itu belum jelas gitu. Nah memang tantangan kita ke depan adalah sebagai sebuah bangsa adalah bukan kepada saya dan kalian aja, tapi saya sering sampaikan kita harus menjadi orang yang lebih realistis dan tahu masa depan itu kemana, tapi dasarnya harus realistis. Tadi bicara soal badminton contohnya ya kan, Indonesia kita tahu dulu juara badminton kan, sempat disinggung tadi soal badminton. Semua orang Indonesia tahu kita juara badminton. Badminton menjadi olahraga favorit. Lalu pada saat saya kuliah di sana bang, saya kuliah di Boston waktu itu, saya baru menyadari sesuatu hal. Saat di Boston tahun 90-an awal, saya mau main badminton sama teman-teman sekolah. Yuk main badminton dulu sekali-sekali gitu. Saya pergi ke toko sport, tanya mau beli raket sama kok, ya kan? Saya diketawain, kok, jorok kan artinya kan kalau bahasa itu. Apa itu badminton? Gue bilang gitu, badminton. Apa itu badminton? Gak tahu. Saya dari toko di Boston, satu toko ke toko, akhirnya kira-kira 3 toko. Udah gitu saya telepon teman saya di LA, lu cari dong gue kirimin raket badminton. Gak nemu juga. Akhirnya suatu weekend saya pergi ke New York City, naik mobil nyari raket badminton sama kok itu. Gak ada juga, gak ada yang tahu olahraga itu olahraga apa. Padahal kita berak-berok dari dulu, dari tahun 70-an juara dunia. Akhirnya saya telepon ibu, Bu, tolong kirimin raket dong teman badminton. Ya Allah nak, masa raket badminton belinya di Indonesia? Apa di situ nggak ada loh Bu. Di situ saya baru tahu bahwa ternyata itu olahraga yang tidak dikenal sama sekali. Gitu. Ya, begitu juga pada saat saya SMA di Australia tahun 80-an, the same thing happened. Gak ada yang tahu olahraga badminton itu apa gitu ya, padahal kita begitu bangganya bangsa ini juara dunia badminton. Nah pada tahun 90 something Susi Susanti ya, olahraga badminton pertama kali dipertandingkan di Olimpiade. Wah heboh, kita dapat medali emas. Tapi di situ pada saat itu saya sudah kerja di televisi, saya bilang sama teman-teman, ini saatnya Indonesia tidak akan menjadi juara badminton lagi. Kenapa? Pada saat cabang olahraga itu jadi Olimpiade, masuk cabang olahraga Olimpiade, akan men-trigger bangsa-bangsa lain untuk betul-betul bermain badminton atau belajar badminton. Semua orang mencemooh saya, termasuk ketua PBSI pada saat itu, sotoy lo kata gitu. Iya Pak, lihat aja. Ketua PBSI saya waktu itu Khairul Tanjung, saya bercandain beliau, Bapak yakin menjadi ketua PBSI lagi nih sekarang? Karena menjadi juara badminton menjadi susah sekarang, karena semua orang mulai belajar, termasuk Amerika, termasuk Australia. Dan betul apa yang saya ramalkan begitu. Nah kenapa realistis saya sebut ada hubungan dengan badminton? Kita selama ini menjadi bangsa yang agak nggak realistis gitu. Juara badminton yang pada saat itu yang main cuma Indonesia, Malaysia. Kalau di bangsa lain ikut tanding, pada misalnya Denmark atau Inggris, mereka pemain tenis, pemain apa, bukan real fight badminton, bukan betul-betul pemain badminton. Morten Frost Hansen pemain tenis, ya, Sven Pri pemain tenis itu yang gagal bermain tenis. Nah akhirnya kita tidak real. Kalau mau jadi juara dunia dong, bola dong, gitu ya. Itu olahraga favorit Indonesia, dan badminton itu bukan olahraga favorit di Indonesia sebetulnya bang. Buktinya kalau Indonesia nggak tanding, ratingnya hancur lebur, nggak ada yang nonton, stadionnya kosong melompong, nggak ada yang nonton. Itu orang pada nonton karena Indonesia bertanding. Bola
mau boro-boro bukan orang Indonesia, mana seorang bangsa lain tandingnya, kita seru banget, udah kayaknya kesannya lahirnya di Manchester tuh orang. Iya kan, lu orang mana sih gitu. Wah fanatik berantem Arsenal sama Manchester. Saya waktu itu saya lihat, saya pikir ini orang pada gila apa ya, lu orang mana sih, Bogor mas, mana Bandung, hubungannya sama Manchester sama Arsenal apa lu? Fans, wah udah fanatik banget gitu. Beda kalau pendukung Persib atau pendukung misalnya ya Persija gitu ya, orang Jakarta gitu dukung mati-matian. Nah ini gak ada hubungannya gitu loh ya, pernah melihatnya kotanya enggak gitu. Nah jadi itu namanya olahraga favorit ya, itu satu contoh. Kita harus realistis ya. Kedua, kita dari kecil diajarkan, saya diajarkan paling tidak di sekolah saya sampai saya besar, sampai saya diajarkan bahwa Indonesia adalah negara yang bangsa yang kaya raya. Betul kan? Salah nggak tadi saya ngomong? Oke. Padahal yang kaya raya adalah tanahnya, bangsanya miskin. Itu kenyataan. Bangsa kita itu miskin. GDP per kapita kita berapa hari ini? Dibandingin Singapura yang negara kecil yang katanya miskin, yang punya natural resources, GDP per kapitanya 65.000 US dollar. Kita masih di bawah 5.000. Masih jauh. Australia 65.000 US dollar. Amerika di atas kurang lebih seperti itu juga. Ya. Itu yang namanya kaya. Negaranya kaya, bangsanya tidak. Kenapa kita mesti ngomong begini? Kenapa? Pertanyaan pertama, kenapa lu mesti menghina? Saya bukan menghina. Kita akan menjadi bangsa yang rajin, bekerja keras kalau kita tahu kita ini miskin. Kalau kita lahir, kita kaya, mau ngapain? Mau kerja keras? Gak bisa. Kita mau struggle? Gak bisa. Kita mau fight untuk maju? Gak bisa. Kenapa? Gak ada spirit itu. Orang bodoh, merasa bodoh, dia belajar. Ya kan, orang miskin berusaha lebih kaya. Nah, itu kita mesti lebih realistis. Saya pernah tinggal di Amerika, pernah tinggal di Australia. Dengan Amerika, bangsanya kaya, puluhan ribu ya GDP-nya. Tanahnya lebih kaya lagi. Kandungan minyak terbesar di dunia ada di Amerika. Gas ada di Amerika terbesar di dunia. You sebut apa aja ada di Amerika. Saya nggak pernah sekalipun dengar bangsa itu ngomong kita bangsa yang kaya raya. Never. Tidak pernah menyombongkan seperti itu. Australia juga demikian. Sama uraniumnya dan lain sebagainya. Wah luar biasa ya. Luas wilayahnya Amerika berkali-kali lipat daripada Indonesia, termasuk laut ya kalau kita bicara ya. Nggak pernah menyombongkan hal itu. Nah jadi akhirnya nanti takutnya kita jadi bangsa yang terlena oleh jargon-jargon, oleh doktrin-doktrin yang tidak realistis. Nah kalau kita mau maju, kita harus tahu kenyataan. Nggak akan kita jadi orang yang maju kalau kita tidak tahu kenyataan. Ini berhubungan dengan pekerjaan saya, berhubungan sama spirit saya untuk menjadi maju, gitu ya. Bangsa yang sopan santun, misalnya kita dari kecil diajarin bahwa kita bangsa yang sopan santun, ya kan, bangsa yang ramah tamah, itu doktrin kita. Padahal, ya, sebagai contoh ya, kalau kita di lift, ketemu masuk ke lift, kita bilang selamat pagi, kita bilang orang gila. Kalau di Amerika, di Australia yang katanya bangsa yang tidak seramah kita katanya, itu wajar. Ketemu orang say hi, how are you, gitu segala macam. Siapa yang pernah tinggal di negara-negara tersebut? Ya. Ramah tamah. Kita enggak tolong menolong. Apa iya kita tolong menolong? Saya pernah bannya kempes di Parung. Saya berusaha karena nggak mau dongkrak pada saat itu ya. Saya kempes kira-kira jam 1 bang, malam. Gitu. Daerah Parung sana. Saya berusaha minta tolong orang sampai jam 6:30 pagi nggak ada yang mau berhenti. Nggak ada yang mau berhenti orang. Padahal mobilnya cukup bagus. Akhirnya jam 6:30 ada truk tentara, karena di sini dekat landasan angkatan udara masalah ya, tentara ya, akhirnya dia nolong. Gak berapa lama kemudian, sebulan habis kejadian itu, saya bersama teman saya namanya Mira, sebenarnya kerja di net juga, kempes pak di interstate antara kota Boston dengan
Montpellier, kempes, gitu, mobil gitu. Hampir semua mobil yang lewat berhenti menawarkan pertolongan, hampir semua. Are you okay? Saya tolong, oh nggak apa-apa, gua ada bisa kok, cuman dingin aja pada saat jadi agak butuh waktunya. Tiba-tiba ada mobil lagi, mobil agak tua, saya bilang bercanda sama Mira, wih Mir, nenek-nenek ini mau nolong gimana nih? Gitu. Ya kan, kita udah bercanda gitu. Dia buka jendela, dia bilang ini, I'm sorry dear, I'm old, I cannot help you, but I can go to the next gas station. Saya akan bisa ke pom bensin berikutnya untuk kasih tahu Anda butuh pertolongan apa. Imagine that. Imagine that. Jadi selama saya ban kempes itu lebih dari 10 mobil berhenti menawarkan pertolongan. Nah, bukannya bermaksudnya menghina, enggak ada maksud sama sekali. Tapi maksud saya adalah ayo jadi realistis sehingga kita bisa lebih ramah sama orang. Kita bisa lebih nolong orang, ya kan? Kita bisa lebih bekerja keras. Ini yang saya sampaikan itu. Sehingga dalam karir apapun, mau media kayak mau media apapun, kita terus berusaha lebih baik dan lebih baik. Bukannya bermaksud mengurangi apa namanya, membuat perasaan kita jadi gimana gitu. Tapi saya pikir itu adalah caranya. Jadi kalau tadi bicara soal kiat-kiat saya tadi gitu ya, saya selalu berusaha berposisi seperti itu. Sehingga saya berusaha apa? Berusaha ramah gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu walaupun pada awalnya akan dibilang gila gitu ya, tapi saya tahu kalau ketemu semua orang gitu ya di kantor, kru yang baru sekalipun saya sapa, saya ajak ngomong segala macam, karena saya tahu saya harus jadi orang yang lebih ramah. Tolong, begitu juga ada orang perlu pertolongan, saya tolong. Saya tolong di tol atau gimana gitu. Pernah perjalanan waktu saya ingat di trans, waktu masih saat di trans, ada mobil kecelakaan itu, ada yang berhenti gitu, saya turun, saya tolong. Untuk kemudian di belakang saya ada mobil kru saya gitu, saya minta bantuan, saya tolongin orang keluar gitu ya, dari ya, ibu-ibu dari Avanza atau apa gitu. Tapi paling enggak saya berusaha untuk begitu gitu. Dan ada contoh gitu. Saya bekerja keras karena saya tahu saya miskin. Saya pengen bisa lebih baik gitu. Ya bukan miskin dalam tanda miskin gimana ya, cuma saya merasa oh ya saya harus kerja keras. Sehingga saya bekerja keras, makanya saya kerja jam 2 pagi bang, jam 3 pagi, saya nggak hitung-hitungan. Ya, Lesti ya kesian aja nungguin saya selesai kerja gitu, bisa beteler. Ya. Tapi di zaman di transfer, dia kerja keras, kenapa? Karena saya ingin jadi orang yang rajin. Dan saya tahu kompetitor kita sekarang, kompetisi kita sekarang orang rajin. Bahkan tadi saya sempat bilang sama Bang Saiful, tenaga kerja sekarang manajer-manajer ya saya bilang ya, di perusahaan-perusahaan swasta sudah banyak orang India, orang luar negeri, ekspatriat. Kenapa? Mereka bayar lebih murah, bahasa Inggrisnya jago, kerjanya lebih rajin. Apa nggak bahaya ini buat generasi kita berikut? Bahaya loh. Kalau kita nggak bisa kompetitif bersaing dengan mereka. Karena apa? Udah terbuka, udah borderless. Kalian sebagai mahasiswa harus mampu bersaing pada saat Anda lulus nanti bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Pasti. Nggak bisa cuma modal ijazah doang, tapi ketangguhan Anda segala macam. Karena pada akhirnya media juga bisa banget. Ya, karena saya sudah lihat udah mulai benih-benih di media juga di era industri apa? Area bisnis kita ini udah mulai banyak tenaga asing. Sudah mulai banyak tenaga asing juga. Dan kalian akan berkompetisi dengan mereka. Asli berkompetisi dan gimana? Rajin, kalian mesti lebih tangguh. Secara pendidikan harus lebih pinter, secara ketangguhan harus lebih, bahasa Inggris lagi belum, dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat saya sering berulang kali menyampaikan kepada semua orang bahwa kita harus siap untuk berkompetisi. Mungkin buat kalian sebagian besar, antara aja pemangke lah, cemen lah, begitu segala macam. Tapi lihat, pada saat Anda berhadapan dengan itu suatu saat nanti, Anda akan ngerti maksud saya tadi semua yang saya sampaikan. Terima kasih. Tadi yang terakhir, kenapa nggak ada FTV ya? Kenapa talk show semua? Gini, kalau menurut FTV udah banyak TV lain, ya. Kita nggak mau bikin FTV, nggak mau bikin sinetron, period. Saya tidak akan bikin itu. Mohon maaf, kalau saya pribadi agak gengsi ya bikin seperti itu ya.
That's gonna happen in that. Ya. Kita bikin drama, yes, sitcom. Ya. Tetangga masa gitu, ya. Oke Jack dan lain sebagainya. Tapi format skripnya nggak lebay. Ya, kalau yang butuh tampar-tamparan, pengkhianatan, perceraian, ya, not in our TV station. Ya, karena kita nggak mau ngajarin perceraian itu suatu hal yang baik. Ya. Sekarang perceraian jadi tren, pengkhianatan jadi tren, korupsi jadi tren. Gimana? Ya kan? Ngapain? Jadi banyak TV lain kok yang punya itu. Nggak usah nonton net kalau pengen nonton FTV. Sorry, ya maaf. Ya maaf.